Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Purnamasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 1C dengan NPM 225210157, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Asnawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelaahan saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Karyawan dan Staf Terhadap Perusahaan serta Pengembangan Karir. Berikut penjelasannya. Kinerja karyawan merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Kinerja timbul bukan saja bersumber dari pendidikan formal, namun dalam praktek kerjanya di lapangan. Kinerja juga berarti hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemampuan organisasi dalam mengelola karyawan atau staf yang dilakukan dengan baik atau menimbulkan komitmen yang kuat dari karyawan atau staf terhadap organisasi. Kondisi seperti ini sangat baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi, karena dengan kondisi seperti ini, karyawan akan mampu mengoptimalkan kinerja. Tanpa kinerja karyawan yang optimal, mustahil kinerja organisasi akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, pengembangan karir adalah kegiatan untuk melakukan perencanaan karir dalam rangka meningkatkan pribadi di masa yang akan datang, agar kehidupan menjadi lebih baik. Dengan pengembangan karir, juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan. Peluang karir dan promosi adalah dampak positif pada dukungan organisasi. Program pengembangan karir yang baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan perlu untuk memfasilitas karyawan untuk melakukan pembelajaran dan pelatihan. Di sini, minimnya kesempatan karyawan dalam mengembangkan potensi menyebabkan kepuasan kerja menurun. Karyawan pada level jabatan staf maupun operator mengeluhkan bahwa kesempatan mereka mengeksplor kemampuannya sangat sedikit. Karyawan tidak dapat menentukan jalur karir yang mereka inginkan berdasarkan skill yang mereka miliki. Di sini juga berpengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Konstruk kepuasan kerja dibentuk oleh indikator, yaitu sikap atasan, hubungan rekan kerja. Nah, rumusan masalahnya hubungan dengan latar belakang tersebut. Maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana cara agar karyawan dapat mengembangkan potensi pada kinerja. Bahkan karyawan dapat level jabatan staf maupun operator mengeluhkan bahwa kesempatan mereka mengeksplor kemampuannya sangat sedikit. Nah, selanjutnya tujuan penelaahan. Adapun tujuan saya untuk menelaah masalah ini yaitu 1. Tujuan evaluasi. Menilai kinerja dari masa lalu seorang karyawan dengan menggunakan ratings deskriptif untuk menilai kinerja dengan data tersebut berguna dalam keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi. Kedua, tujuan pengembangan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang. Manfaat penelaahan di sini ialah penelaahan ini merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan. Hal ini juga penting bagi sebuah perusahaan agar di mana karyawan tersebut bekerja. Penelaahan ini berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada akhirnya bermanfaat untuk menentukan tujuan karir, rencana, dan pengembangan karir. Dan bagi organisasi atau perusahaan sendiri, hasil penelaahan ini sangat penting, artinya bahwa peran dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, dan berbagai aspek lain dari proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Nah, simpulannya adalah berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa simpulan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perhatian yang baik terhadap kepuasan kerja karyawan akan mampu meningkatkan kinerjanya. Hasil ini tentunya menunjukkan pelaksanaan sistem kompensasi dan karir yang baik agar menjadikan lingkungan kerja yang kondusif. Adanya hubungan baik antara rekan kerja dan atasan akan memicu kepuasan kerja karyawan, sehingga kemampuan teknis dan interpersonalnya menjadi baik pula.
Pengelolaan kinerja karyawan yang baik terbukti akan mampu meningkatkan kepuasan. Dapat dilihat bahwa kinerja karyawan sangat berpengaruh bagi kesuksesan suatu perusahaan. Faktor-faktor seperti pemimpin perusahaan, lingkungan kerja, jenjang karir, kemampuan individual. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.